warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, dengan nama Buddha Adi Buddha, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, pertama-tama kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, yang terhormat Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Apa kabar Bapak? Halo Bapak, apakah mendengar suara saya? Siapa? Baik saya ya. masih di lanjut. Ya, oke. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Wilayah Maluku Papua Pak Nurdin Ahmad, yang kami hormati Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku Pak Ode Abdurrahman, yang kami hormati Ketua-Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia se-Indonesia, yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Ikatan Guru Indonesia se-Indonesia. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang sungguh kami banggakan. Pertama-tama sebelum kita mulai, ada pantun dari saya, tak ada mawar yang tak berduri dan tak ada gading yang tak retak. Oke, Bapak Ibu, baiklah. Selanjutnya Bapak Ibu di peserta webinar yang sungguh saya hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Maras Ikatan Guru Indonesia. Untuk itu saya mengharapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar agar bisa duduk dengan sempurna. Terima kasih. Mengabdi untuk
Ikatan Guru Indonesia bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia berdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia, jayalah ini, majulah ini. Ikatan Guru Indonesia, jayalah ini, majulah ini. Ikatan Guru Indonesia. Ya, oke, baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebagai umat yang percaya, marilah kita mengawali aktivitas webinar pada siang hari ini dengan doa. Untuk itu marilah kita tunduk sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya laporan Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku kepada Bapak Ode Abdurrahman, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Idam. Cek sound. Bisa dengar suaranya semua? Mantap, jelas Pak. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Idam sebagai moderator. Yang kami hormati semuanya, Ketua Ikatan Guru Indonesia Pusat yang sudah hadir bersama kita membersamai event Rakornas 2023, Rakornas IGI 2023 yang hari ini juga dilaksanakan di Ambon, Sisbel Hotel 11, diiringi dengan program berbagi praktik baik, program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia, dan kita semarakan dengan webinar kita hari ini di Kombel IGI Maluku. Dan yang membersamai hadir juga di room virtual ini teman-teman Ketua Wilayah IGI se-Indonesia, Ketua-Ketua Daerah IGI se-Indonesia, Ketua Daerah IGI khususnya Maluku yang memantau secara virtual, baik yang mewakili hadir di ajang Rakornas dan berbagi praktik baik Ikatan Guru Indonesia. Dan saya melihat di ruang virtual ada beberapa pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia dan Dewan Pendiri IGI, Dewan Pakar yang sebentar lagi mungkin akan bergabung bersama dengan kita, teman-teman yang ada juga memantau dari YouTube ya, kanal kita yang hari ini juga hadir membersamai kita. Saya salam dulu, salam sukses, salam hebat, salam literasi. Kawan-kawan guru hebat yang ingin kami motivasi selalu lewat ruang virtual bahwa Ikatan Guru Indonesia yang hari ini dikenal luas oleh masyarakat punya sejarah perjalanan yang panjang, tapi tidak bisa kita deskripsikan hanya dengan 5-10 menit ke depan. Tetapi ingin kami sepenuhnya apresiasi kepada seluruh kawan-kawan, terutama kawan-kawan IGI Maluku yang hari ini membersamai dan menyicipi menu masakan IGI ya, yang hari ini sudah punya produk dan hasilnya dialami oleh teman-teman yang bergabung di komunitas belajar, yang bergabung dalam forum guru, yang bergabung dalam kelompok kerja guru, dan saat ini juga bergabung di program-program kementerian, terutama di guru penggerak, fasilitator guru penggerak, terutama di fasilitator sekolah penggerak dan program-program sekolah penggerak. Bahwa itulah yang kami bisa usahakan dengan menaikkan kompetensi Bapak Ibu untuk fokus meningkatkan kualitas kompetensi profesi. Dan hari ini kami memvalidasi ini sebagai program yang luar biasa, yang bisa diakomodir dan bisa memfasilitasi. Tentu IGI tidak berharap yang muluk-muluk, tetapi
hadirnya organisasi profesi ini sebagai salah satu wadah jembatan, sarana perekat, dan ingin menyatukan persepsi kita bahwa profesi kita guru, tugas kita mendidik, dan sudah harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau itu tidak dimulai dari kita sendiri, maka apa yang akan kita contohkan, apa yang kita akan praktik baikkan sebagai best practice, praktik terbaik yang harus kita bagikan ke anak didik kita nanti. Maka untuk merubah semua ini, kita tidak bisa berharap banyak dari orang di sekitar kita, tapi harus dimulai dari diri sendiri. Dan ini sudah dicontohkan, terima kasih yang luar biasa kepada kawan-kawan guru hebat IGI Maluku terutama, dan terima kasih atas dukungannya kepada kami yang hari ini diberikan amanah oleh pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi nasional. Yang hadir juga membersamai kita hari ini, kawan-kawan di virtual lainnya, adalah perwakilan ketua-ketua umum, ketua wilayah IGI se-Indonesia hadir di Kota Ambon menyemarakan. Kami berucap terima kasih kepada pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia, terutama yang hadir hari ini secara virtual, pada di ruang lain dari sisi ini, tapi kita satu tempat. Kami tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada IGI Maluku untuk menyelenggarakan event nasional ini. Tentu belum bisa mengakomodir seluruh kawan-kawan yang ada di luar yang ingin bergabung dengan kita kali ini, tetapi kami mengajak siapapun yang ingin berkontribusi, karena di ajang Rakornas ini juga kami ingin melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang akan kita suarakan secara eksternal kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, berkaitan dengan apa yang sedang digalaukan oleh para guru kita nanti. Tentang kepentingan guru, advokasi guru, tentang nasib guru di masa depan. Jika Bapak Ibu merasakan ini tidak tersalurkan di organisasi lain, kami yakinkan bahwa dengan Ikatan Guru Indonesia, Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi dan kami akan salurkan ini kepada pemangku kepentingan yang paling tepat. Dan terima kasih secara internal kepada kawan-kawan guru Indonesia, terutama IGI Maluku yang memberikan support, motivasi, dorongan kepada kami untuk terus mengawal kompetensi guru sebagaimana yang kami bisa. Tentu belum bisa ekspektasi ini kami maksimalkan. Secara proses kami ingin memberikan juga ruang terbuka kepada teman-teman, memberikan masukan, memberikan motivasi kepada kami untuk terus mengawal kompetensi yang fokus kepada peningkatan mutu guru. Untuk itu, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut, dan terima kasih yang tak henti-hentinya yang paling berharga adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini Gubernur Maluku yang kemarin diwakili oleh asisten 1 Gubernur, asisten 1 Sekda Provinsi Maluku yang hadir membuka acara, dan besok juga akan dihadiri oleh asisten 3 bidang perekonomian untuk membuka rapat kerja Rakornas IGI 2023 sekaligus menutup acara penutupan di Rakornas 2023. Terima kasih. Ini momentum yang luar biasa. Semoga menjadi spirit motivasi bagi kita semua guru Indonesia bahwa kita guru setara dengan yang lain, punya potensi yang sama untuk mengembangkan profesi sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Terima kasih motivasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama guru di Indonesia dan terutama kepada guru kita di Maluku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Pak Ketua. Oke, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya sambutan. Tapi sebelum sambutan, saya sapa dulu Pak Ketua Umum, Pak Danan Hidayatullah. Halo Bapak. Halo Bapak, apakah mendengar suara saya? Ya, siap. Ya, oke, ya Pak. Welcome to Ambon City. We hope you enjoy looking around our city. Thank you. Oke, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya sambutan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia sekaligus membuka dengan resmi acara webinar dengan tema efektivitas pemanfaatan akun belajar dan platform Merdeka Mengajar dengan mengimplementasikan dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam rangka Semarak Rakornas Ikatan Guru Indonesia tahun 2023 di Maluku. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Pak Idam.
Ini saya sambutan pakai bahasa Ambon atau pakai bahasa Inggris. That's up to you. Saya pikir tadi Pak Idam mau pakai bahasa Ambon, rupanya pakai bahasa Inggris. Baik, saya mulai ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IGI Wilayah Maluku, Bapak Dr. Ode Abdurrahman, beserta jajaran pengurus wilayah, serta teman-teman khususnya pengurus IGI daerah Tambon, dan juga tentunya pengurus daerah IGI Semaluku, dan di sini juga hadir teman-teman pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah se-Indonesia. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman IGI Maluku yang sudah berjuang keras memfasilitasi kami semua dari mulai pengurus pusat sampai pengurus daerah yang hadir di Swiss Bell Hotel Ambon, Maluku dalam rangka rapat koordinasi nasional IGI tahun 2023. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini terus menambah kekuatan dan sinergi untuk menuju tujuan yang kita cita-citakan. Yang kedua, terima kasih juga kepada teman-teman peserta webinar pada siang hari ini yang dengan setia membersamai kegiatan-kegiatan IGI barangkali sebelum-sebelumnya, dan inilah moto kita, sharing and growing together. Bagaimana kita bisa tumbuh, belajar bersama dengan cara apa? Yaitu dengan cara berbagi dan tumbuh bersama. Saya hanya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Wilayah, Pak Ode Abdurrahman, bahwa kita di Rakornas kali ini mengusung tema resiliensi wujudkan soliditas. Nah, ada poin-poin penting yang termasuk dalam tema tersebut. Yang pertama adalah apa yang sering kita sebut dengan sinergitas. Sinergi, bagaimana kita bisa mensinergikan, menselaraskan apa yang kita impikan, yang kita cita-citakan menuju tujuan kebersamaan. Dan sinergi ini juga adalah bagian dari visi kepengurusan IGI di 2021-2026, bagaimana Ikatan Guru Indonesia ini bisa menjadi organisasi kelas dunia yang adaptif, inovatif, progresif, dan dapat bersinergi dengan organisasi profesi guru lainnya. Maka kegiatan-kegiatan IGI di tahun-tahun ini dan tahun-tahun mendatang itu membutuhkan sinergi, membutuhkan kolaborasi. Kami di Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia sangat erat dan terus secara intens menjalin komunikasi, persahabatan, dan kerjasama dengan teman-teman organisasi profesi guru lainnya, baik dari pengurus pusat, pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, maupun dari pengurus pusat Muhammadiyah, Forum Guru Muhammadiyah maksud saya, kemudian Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, dari Federasi Serikat Guru, Forum Guru Swasta, dan lain-lain, yang kalau kita lihat di daftar Kemdikbud itu sudah ada lebih dari 70 organisasi dan asosiasi profesi guru yang bergabung. Dan ini menunjukkan bahwa ruang-ruang kerjasama, ruang-ruang kolaborasi tidak boleh ditutup kerannya, tapi kita harus sama-sama berjalan beriringan membangun pendidikan Indonesia lebih baik. Tentu saja ketika kita berbicara tentang organisasi profesi guru, maka ada 3 hal yang sama-sama harus kita kerjakan. Yang pertama itu bagaimana organisasi profesi guru bisa meningkatkan kompetensi guru sehingga guru bisa menjadi guru yang profesional. Yang kedua, bagaimana kita juga bisa melindungi guru, mengadvokasi hak-haknya. Dan yang ketiga adalah bagaimana juga bisa mensejahterakan guru atau mendorong kesejahteraan guru. Nah, di Ikatan Guru Indonesia banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mendorong anggota-anggotanya, bahkan yang bukan anggota IGI, untuk ikut serta merta, bukan saja meramaikan, tapi bagaimana bisa pelatihan-pelatihan yang kita gelar itu pelatihan-pelatihan yang berkualitas. Kami juga ingin menyampaikan bahwa hampir semua kegiatan Ikatan Guru Indonesia sangat disupport
baik oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek maupun kita sudah terhubung dan sudah silaturahim, baik itu dari Ketua MPR, kemudian DPR, kemudian DPD, dan bahkan pemerintah daerah. Di saat bersamaan di Rakornas ini, bagian rangkaian dari praktik baik POP, program organisasi penggerak yang merupakan program gotong royong Kemdikbud dan organisasi masyarakat, Ikatan Guru Indonesia telah melatih lebih dari 3.000 guru di 15 provinsi dan 49 kabupaten kota. Dan hari ini di Swiss Bell Hotel sejak kemarin, guru-guru terbaik dari wilayah timur menampilkan praktik baik mereka, berbagi pengalaman, memotivasi guru-guru lain untuk apa? Supaya moto IGI itu tercapai, yaitu berbagi dan tumbuh bersama. Kita harapkan seluruh kegiatan Ikatan Guru Indonesia ini bisa bukan saja berdampak bagi para gurunya, tapi juga bisa berdampak bagi siswa-siswa kita. Karena memang demikian, karena mohon maaf bersamaan secara Baik, Bapak Ibu, mungkin sementara lagi terputus karena mungkin terkendala jaringan. Untuk itu, Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, mungkin sambil menunggu Pak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia untuk memberikan sedikit arahan, untuk itu mungkin kita lanjut saja, karena mungkin terkendala sinyal atau jaringan. Untuk itu, baik Bapak Ibu, yang saya hormati, sebelum dimulai praktik baik dari Bapak Ibu narasumber hebat yang ada pada ruang Zoom ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan Bapak Ibu narasumber yang sangat luar biasa. Ya, oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Lukman Yamlian, SPD. Oke, Bapak Ketua Wilayah sudah ada ya, Pak? Pak Jabar? Ya. Pak Ketua Wilayah, Pak Ketua Umum sudah ada ya? Terlempar ya? Oke. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, mohon maaf ya. Kita lanjut ya. Jadi, Bapak Ibu, untuk melakukan praktik baik ini, di sini kita ada punya dua narasumber yang sangat hebat. Pertama, narasumber pertama yaitu Pak Lukman Yamlian, SPD. Beliau ini mengajar pada SMA Negeri 1 Tual. Beliau ini juga salah satu kapten akun belajar ID di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian beliau juga salah satu penggerak komunitas, kemudian juga sebagai sahabat rumah belajar. Untuk lebih lanjut mengenai beliau, mungkin di sini beliau akan memaparkan praktik baik beliau. Tidak membuang waktu, mungkin saya persilakan kepada Bapak Lukman. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Bapak Lukman. Bapak Lukman, mendengar suara saya? Dengar Pak. Iya, oke, siap. Dengan tidak membuang waktu, maka saya persilakan kepada Bapak Lukman untuk memberikan praktik baiknya. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, yang saya hormati Ketua Umum Guru Indonesia, Dadang, dan ketua-ketua wilayah yang ada di Ambon, dan tak lupa pula yang saya hormati Ketua Wilayah Provinsi Maluku, Pak Ode, terus teman-teman komunitas guru penggerak, terus teman-teman ketua-ketua komunitas yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar, dan Bapak Ibu guru hebat semua. Ya, izinkan saya mau materi tentang belajar ID. Akun belajar ID ini memang sangat penting bagi Bapak Ibu, karena dengan era teknologi sekarang ini, akun belajar ID sangat berperan penting. Izin
Bentar. Ya, bisa dilihat Pak. Kelihatan Pak? Sudah, Pak Lut. Lanjut. Nah, ya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lukman Yamlian, Kapten Belajar ID Kota Tua. Di sini saya akan memaparkan tentang akun Belajar ID yang ada di Provinsi Maluku dan perkembangannya dari saat sekarang ini. Bapak Ibu, upaya untuk mendorong pembelajaran teknologi di satuan pendidikan dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, salah satunya dengan menerbitkan akun pembelajaran. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain akun Belajar ID. Bapak Ibu, kita sudah mendapat akun Belajar ID yang jenjang SMA dari jenjang bawah sampai jenjang atas. Terus di dalam ini dituangkan dalam peraturan Sekretaris Jenderal nomor 18 tahun 2022 tentang petunjuk teknis dan pemanfaatan data pokok pendidik. Untuk akses layanan pembelajaran, jelaskan bahwa pemanfaatan Dapodik untuk pembelajaran bertujuan untuk mendukung perwujudan berbasis data dalam menyediakan layanan pembelajaran. Sedangkan akun pembelajaran bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterhubungan antara layanan pembelajaran. Ya. Ya. Kelihatan. Ya. Untuk akses akun belajar ini, Bapak Ibu, sudah tidak asing lagi. Jadi ada beberapa fungsi tentang akun belajar ini, yaitu salah satu adalah yang kita kepala sekolah lagi idam-idamkan tentang pembelajaran satu data, yaitu kita bisa akses menggunakan akun belajar ini, yaitu raport pendidikan. Selain raport pendidikan, terus yang kedua Canva for Education, yang sekarang kita lagi tren, itu dia terintegrasi dengan akun belajar ini yang tanpa prabayar. Yang ketiga, Merdeka Mengajar yang kita kenal dengan platform aplikasi PMM, platform Merdeka Mengajar, yang nanti sebentar disampaikan oleh moderator ada sumber kedua. Yang keempat tentang Chromebook. Nah, Chromebook ini bagi bantuan pemerintah, itu tentang Chromebook, itu dia mesti akses menggunakan akun Belajar ID. Tanpa akun Belajar ID tidak bisa diakses. Terus yang keempat yaitu SIM PKB. Bapak Ibu, sampai sekarang ini itu banyak guru-guru yang belum tautkan akun Belajar ID dengan SIM PKB. Mereka ada yang lupa, sampai saat ini kita masih kedapatan lupa password. Terus mereka cuma ingat nomor UKG-nya saja, sedangkan mereka tidak tautkan. Nah, jadi padahal di dalam SIM PKB ini ada beberapa menu-menu untuk yang ditautkan dengan akun Belajar ID. Nah, sekarang lagi tren tentang diundang menggunakan PP dalam jabatan, PPG dalam jabatan, ya, kalau tidak salah itu. Nah, itu sekarang diundang. Ini Bapak Ibu guru masuk menggunakan akun Belajar ID. Tetapi ada Bapak Ibu guru juga yang lupa tentang akun Belajar ID. Ada yang belum tautkan. Sampai sekarang ini kami masih kedapatan seperti itu, Bapak Ibu. Terus yang ini akses rumah belajar. Sekarang ini lagi dibuka Pembatik 2023 dan nanti akan dibuka lagi Ki Hajar Dewan, kuis Ki Hajar bagi siswa, untuk Pembatik itu untuk guru. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan pengembangan Pembatik untuk menjadi duta teknologi provinsi di masing-masing daerah. Terus pembelajaran secara daring itu kita menggunakan Google Meet. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan, terus jadwal dan seterusnya.
Ya, sebentar. Iya, Bapak Ibu, ini sasaran akun belajar ID. Jadi kita sudah tahu dari tingkat bawah sampai tingkat SMA SMK juga dapat, SLB, guru. Bapak ini kita cuma sampaikan supaya Bapak Ibu bisa pahami, ternyata kita siswa, guru dan segala macam, dan dinas pengawas juga menggunakan mendapat akun belajar ID. Ya, Bapak Ibu, sekarang ini sudah tidak Bapak Ibu sudah tidak hubungi operator juga atau kapten-kapten yang ada di masing-masing co-kapten yang ada di masing-masing daerah. Bapak Ibu sekarang sudah dibuat khusus akun belajar ini. Jadi Bapak Ibu sudah bisa reset password sendiri. Yang pasti Bapak Ibu nomor HP atau emailnya sudah terkonfirmasi dengan data Dapodik. Kalau Bapak Ibu belum terkonfirmasi dengan data Dapodik, silakan Bapak Ibu masukkan di operator sekolah nomor HP-nya, terus di operator sekolah sinkron. Nanti setelah sinkron 3-7 hari baru terbaca bila Bapak Ibu lupa. Jadi Bapak Ibu sudah tidak tidak menghubungi operator juga atau co-kapten. Jadi Bapak Ibu sudah bisa reset. Terus untuk Bapak Ibu bisa mengecek akun-akun belajar ID apakah sudah terkonfirmasi dengan data Dapodik sesuai atau tidak, bisa di tombol yang ini, cek akun belajar ID. Yang berikut untuk admin sekolah. Ini khusus untuk admin sekolah. Untuk kepala sekolah itu bisa mengajukan siswa secara massal. Apabila siswanya masih kurang, belum tercover semua di data akun belajar yang ada di admin sekolah atau admin kepala sekolah, Bapak Ibu bisa ajukan secara massal di ini untuk admin sekolah. Terus yang untuk bantuan Chromebook, Bapak Ibu bisa mengecek informasi-informasi tentang Chromebook yang ada di sini. Tinggal memilih Chromebook. Terus Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada terkendala dengan akun belajar ID, silakan melalui butuh bantuan. Nah, di butuh bantuan ini karena biasanya masalah tentang yang lagi tadi itu kepala sekolah diganti atau PLT. Nah, ini Bapak Ibu di sini Bapak Ibu tinggal masuk ke tombol bantuan, Bapak Ibu upload SK dan tampilan muka Dapodik supaya Bapak Ibu dikasih akses untuk yang kepala sekolah baru nanti bisa masuk ke raport pendidikan. Terus yang di bawah ini Bapak Ibu bisa mengecek akun belajar ID apakah sudah aktif atau belum. Ini bisa mencari menggunakan tempat tanggal lahir dan NPSN sekolah dan nama guru tersebut. Ya, Bapak Ibu, ini untuk aktivasi akun belajar ID per tanggal 9 Juni 2023. Ya, Bu. Untuk mohon maaf, untuk provinsi di luar Maluku, ini tampilkannya di provinsi Maluku. Untuk provinsi Maluku, ini kita baru aktivasi akun baru 48,20%. Dari jumlah total akun yang disediakan 148,593. Ya. Jadi kita baru untuk provinsi Maluku baru sekitar ini, belum sampai cukup 50% juga belum sampai. Untuk masing-masing daerah, untuk provinsi yang ada di provinsi Maluku, nomor urut 1 itu Kota Tual 88,38%. Nomor urut 2 Maluku Tengah 61,21% dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, ini akun belajar ID yang sudah diaktifasi. Ya, Bapak Ibu, ini untuk guru dan siswa. Ternyata kita masih banyak guru yang belum aktifasi akun belajar ID maupun siswa. Ya, ini di tampilan sebelah kiri saya ini yaitu guru. Guru ada 40.377 akun yang disediakan. Yang baru aktivasi 28.466. Total akun yang sudah
dijumlahkan ke dalam bentuk persen, yaitu 70,50%. Nah, ini ternyata ada banyak guru yang belum aktivasi akun juga di sekolah-sekolah, baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Ya, untuk kota Tual itu nomor urut 1 untuk aktivasi akun 91,94%, dan seterusnya Maluku Tengah, Kota Ambon, karena Kota Tual sedikit sehingga angkanya sedikit, presentasinya lebih banyak. Karena Maluku Tengah dan Kota Ambon jumlah guru lebih banyak sehingga mereka masih berusaha. Tetapi untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon sudah mencapai 81,96%. Untuk siswa juga Bapak Ibu, ini ternyata kita baru dikasih akun yang sudah aktif dari jenjang bawah sampai jenjang atas itu 37.446 yang sudah aktivasi, sedangkan dibulatkan menjadi persen 37,77%. Ini untuk siswa yang ada di Provinsi Maluku, baik jenjang bawah sampai jenjang di atas. Untuk tenaga pendidik itu ya kita punya sekolah, terus TU. Ternyata dari total akun dikasih itu 9.068, yang sudah aktivasi 5.707. Yang dibulatkan dalam bentuk persen 62,94% untuk jenjang yang ada di Provinsi Maluku. Ternyata masih banyak yang belum aktivasi juga dari guru, siswa, dan tenaga pendidik. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup untuk aktivasi akun. Ternyata kita masih banyak kekurangan yang belum diaktifasi, jadi kita kapten, terus kapten yang ada di Provinsi Maluku, terus teman-teman operator, teman-teman admin yang ada di satuan pendidikan masing-masing, tolong membantu supaya kita punya aktivasi akun terus meningkat. Karena dengan aktivasi akun kita bisa masuk ke platform-platform yang diberikan oleh pihak kementerian, baik yang tadi ada Canva, terus SIM PKB, terus raport pendidikan. Jadi mohon dukungannya supaya kita bisa bekerja sama tentang aktivasi akun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Lukman, luar biasa sekali. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, jika ingin bertanya kepada Bapak Lukman, mungkin melalui chat atau melalui raise hand. Tapi sebentar ini kita pending dulu, kita akan menyapa narasumber hebat kita yang kedua, yang sangat sungguh luar biasa. Beliau ini adalah memiliki banyak pengalaman di bidangnya, itu banyak sekali pengalaman yang beliau ikuti. Saya sapa dulu Pak Osep. Apa kabar? Apakah mendengar suara saya? Selamat siang Pak Ilham. Ya, oke, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, Bapak Yosef Tetelepta, MPD GR. Beliau ini adalah guru matematika pada SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Beliau mempunyai banyak pengalaman. Salah satunya mungkin di sini sebagai tim verifikasi platform Merdeka Mengajar, kemudian juga sebagai dan banyak juga masih banyak pengalaman yang mungkin saya tidak sebutkan. Tidak membuang waktu, mungkin dari tempat ini saya persilakan kepada Bapak Yosef Tetelepta untuk memberikan praktik baiknya. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ilham.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum IGI, Bapak Danang Hidayatullah. Yang saya hormati Bapak Ketua Wilayah IGI Maluku, Bapak Ode Abdurrahman, Bapak Wakil Ketua Umum IGI juga Pak Nurdin, kemudian yang hadir juga Bapak Ibu Ketua Wilayah IGI se-Indonesia, kemudian Bapak Ibu hebat semua yang hadir di Zoom ini yang tidak bisa disampaikan satu persatu. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Yosef Pitalepta, saya adalah guru SMA Negeri 4 Maluku Tengah, guru matematika. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayakan saya untuk membagi praktik baik tentang PMM. Tapi saya menyadari bahwa Bapak Ibu juga pasti sudah tahu tentang PMM, karena PMM ini bukan barang yang asing lagi atau sesuatu yang baru bagi kita. Nah, tujuan hari ini hanya dua, kita mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di PMM untuk IKM, karena ada beberapa teman juga yang mungkin atau beberapa guru juga yang mungkin belum tahu fitur-fitur gunanya apa, kemudian merefleksikan penggunaan PMM selama ini. Nah, Bapak Ibu, saya teringat dulu mengapa sih kita pakai disket dulu ya, dan sekarang ini tidak pakai disket. Nah, saya teringat lagi karena disket ini tidak bisa lagi ada tempatnya di laptop atau di komputer kita karena sudah terlanjur lama dan pasti tidak bisa lagi ada di zaman sekarang ini. Karena sudah perkembangan zaman, perkembangan teknologi semakin hari semakin maju. Saya teringat juga tentang dulu Bapak Ibu saat kita SD atau SMP di tahun 80-an dan 90-an itu, saya sangat merasa sulit kalau mau mencari tugas itu tentang rumah adat, bendera negara, atau kepala negara dan tugas-tugas lainnya itu saya harus mencari koran-koran dan kadang-kadang sampai tidak menemukan, karena kan banyak orang yang mencari dan siapa yang menemukan duluan berarti dia yang mendapat tugasnya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa mengingat masa-masa yang lalu ya. Nah, sulit sekali Bapak Ibu. Tetapi untuk sekarang ini Bapak Ibu tidak sulit seperti dulu, tinggal buka internet saja, rumah adat atau bendera atau kepala negara semuanya itu ada. Itu karena majunya teknologi, maka ada juga majunya kurikulum. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak mungkin kalau sudah maju seperti ini, lalu kita harus belajar seperti yang dulu-dulu. Oleh sebab itu, salah satu platform yang diciptakan oleh Kementerian Pendidikan adalah PMM. Nah, Bapak Ibu ya, mengapa sih harus PMM Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, ini perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua Bapak Ibu, ini arahan Kementerian Pendidikan untuk menunjang implementasi kurikulum merdeka. Apalagi sebentar ini Bapak Ibu akan masuk ke dalam implementasi kurikulum merdeka, baik merdeka yang 3 itu Bapak Ibu, kemudian membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Yang berikut, guru bisa mengajar, berkarya, dan juga belajar Bapak Ibu. Kemudian pelatihan langsung dan mendapat sertifikat. Kalau dulu-dulu kan pelatihan dari pusat harus ke provinsi, mungkin yang di pusat 100%, turun ke provinsi 75%, dari provinsi ke kabupaten 50%, dan mungkin ke sekolah-sekolah itu sudah 25%. Tetapi dengan PMM ini, dengan pelatihan yang ada di PMM, itu dapat langsung dari ahli-ahlinya. Jadi tidak perlu lagi kita harus menerima dari orang-orang, tapi kita langsung bisa membuka di pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Kemudian juga PMM itu mengajar kita untuk kolaborasi dengan guru-guru yang ada di Indonesia. Ya, saya bisa mengenal Bapak Ibu guru banyak di Indonesia itu karena PMM. Kemarin bulan Agustus saya dihubungi karena saya punya pelatihan mandiri itu sudah beberapa, kemudian saya aktif.
itu pergi untuk kami sama-sama di Bali. Dan itu karena PMM Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi guru, Bapak Ibu dan saya tidak memanfaatkan PMM ini dengan baik, itu mungkin salah satu kerugian kita yang paling terbesar. Dan yang berikut Bapak Ibu, yang ingin sekolahnya menerapkan kurikulum merdeka, ini harus memanfaatkan PMM ini. Nah, alangkah ruginya jika kita tidak memanfaatkan PMM ini dengan baik. Nah, saya izin berbagi Bapak Ibu. Ya, saya tahu bahwa Bapak Ibu untuk PMM itu sekali lagi tidak ada kendala karena saya tahu bahwa Bapak Ibu sudah familiar, sudah selalu dengan PMM. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum tahu tentang PMM, kan klik saja kurikulum, klik saja Merdeka Mengajar, lalu pasti terbuka seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pernah, setelah buka seperti ini Bapak Ibu, bisa di bagian bawah sekali ya Bapak Ibu. Di bagian bawah di sini, kalau Bapak Ibu mengalami masalah dengan CP dan ATP, Bapak Ibu tinggal buka di sini saja, semuanya ada. Misalkan saya buka ya, lihat. Nah, apa sih CP ya? CP itu Bapak Ibu capaian pembelajaran yang dipakai di dalam kurikulum Merdeka. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin melihat di SD sampai SMA, lalu pilih mata pelajaran, misalkan kebetulan saya matematika, saya memilih matematika. Pilih. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat di CP dan ATP ini saja. Nah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan fase yang Bapak Ibu ingin ambil. Misalkan fase A itu kan kelas 1, kelas 2, fase B itu 34, fase C itu 56, fase D itu 79, fase E itu 10, dan fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Misalkan saya memilih di fase E, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu inilah dia punya contoh ATP, Bapak Ibu pilih di sini saja, Bapak Ibu. Nah, semuanya ada di sini. Nah, Bapak Ibu sekali lagi kalau terkendala untuk CP dan ATP, buka di sini saja. Tinggal dilihat, bisa ambil, bisa tiru, dan modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau CP itu kan tidak berubah Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Oke. Untuk CP. Nah, Bapak Ibu di bagian bawah itu juga Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu masih bingung tentang profil pelajar Pancasila, lihat juga di sini. Semuanya ada di sini. Oke, saya balik saja. Nah, tapi saya ingin misalkan, Bapak Ibu, Pak, saya ingin berbagi semua CP itu kepada teman-teman saya. Ambilnya di mana ya? Di bagian bawah sekali. Di sini Bapak Ibu, kumpulan dokumen. Nah, ini Bapak Ibu. Di kumpulan dokumen ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik lihat dokumen. Nah, Bapak Ibu dilihat dokumen ini, di bagian bawah ini ada capaian pembelajaran. Bapak Ibu tinggal klik saja. Lalu di sini ada capaian pembelajaran SD sampai SMA. Nah, Bapak Ibu semua di sini ada dari fase A sampai fase F. Tinggal Bapak Ibu ambil saja ataupun linknya diambil lalu dibagikan kepada teman-teman yang mungkin baru buka atau memulai tentang IKM di sini Bapak Ibu. Oke, jadi di bagian bawah ya, kalau buka, oke. Nah, saya kembali lagi Bapak Ibu. Sekarang kalau seandainya Bapak Ibu, waduh, saya belum mengerti tentang perangkat ajar. Gimana ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu perangkat ajar di sini, Bapak Ibu buka di sini saja. Misalkan Bapak Ibu masih belum tahu tentang perangkat ajar, Bapak Ibu bisa membuka. Nah, sesuaikan Bapak Ibu punya fase yang Bapak Ibu ajarkan tadi, ya. Misalkan saya pakai fase E kelas 10. Sebentar ya. Pilih. Kemudian mata pelajarannya matematika. Oke. Pilih juga. Sesuaikan mau buku atau modul ajar atau bahan ajar. Bapak Ibu tinggal memilih di sini. Nah, inilah keunggulan-keunggulan yang Kementerian Pendidikan memberikan kepada guru-guru, terutama bagi teman-teman yang masih baru untuk
implementasi kurikulum merdeka. Mari kita mempergunakan PMM ini karena ini sangat baik bagi kita sekali. Oke, setelah itu asesmen murid ini adalah contoh-contoh soal yang dipakai untuk asesmen-asesmen di sekolah, seperti kami di SMA untuk kelas 11, untuk laporan pendidikan. Lihat saja untuk sebagai contohnya bisa diambil dan diterapkan dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kemudian pelatihan mandiri Bapak Ibu. Nah, ini topik saya sudah, kalau hijau ini berarti sudah dapat sertifikat dan ditandatangani langsung oleh Dirjen, Bapak Ibu, saya sudah banyak. Nah, Bapak Ibu di sini kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di kurikulum merdeka. Misalkan kurikulum merdeka. Semuanya, saya tahu bahwa Bapak Ibu pasti sudah mengetahui sini apa itu kurikulum. Tadi saya memberikan materi di SD di TNS. Nah, saya lupa ada sesuatu, tapi saya buka juga di PMM ini. Karena apa? Karena semuanya sudah ada pelatihan-pelatihan ini. Misalkan saya bingung tentang kriteria pencapaian tujuan pembelajaran atau proyek pelajar Pancasila, atau juga tentang profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu bisa buka semuanya di sini. Yang penting sebagai guru, saya harus banyak literasi, membaca. Semuanya ada di sini Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya bilang tadi, ini kita pelatihan secara langsung dan diberikan sertifikat 30 jam ke atas. Sertifikat itu bonus Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu yang ingin naik pangkat itu sangat berguna sekali. Oleh sebab itu, mari sekali lagi saya sangat ingin Bapak Ibu untuk membuka semua yang ada di PMM ini karena sungguh luar biasa semuanya. Oke, setelah itu Bapak Ibu, bukti karya. Ya, saya tahu bahwa bukti karya yang mungkin yang paling banyak juga Pak Alfi. Karena kemarin juga Pak Alfi diundang untuk membagikan bukti karya. Saya baru 60, kalau Pak Alfi itu kemarin sudah 100 ya. Nah, itu Bapak Ibu. Apa sih manfaat bukti karya ini Bapak Ibu? Nah, kita bisa berbagi, kita punya bahan ajar, kemudian praktik pembelajaran, praktik baik, kemudian RPP, kemudian kita pun karya-karya lainnya supaya guru-guru yang ada di Indonesia bisa melihat kita punya praktik-praktik baik modul-modul itu. Jangan kita menunggu bahwa, wah saya takut sih kalau saya tidak baik. Tidak Bapak Ibu. Di PMM ini bukan soal baik atau sempurna, tapi bagaimana kita bisa berbagi praktik-praktik baik kepada teman-teman kita yang baru saja untuk masuk dalam IKM. Nah sekarang pertanyaannya, gimana saya memasukkannya? Bapak Ibu tinggal buka saja sekali lagi di bukti karya, lalu tambahkan karya. Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu menambahkan sebagai apa di sini, RPP, praktik baik atau praktik pembelajaran, silahkan. Ya Bapak Ibu bisa dengan dokumen, bisa juga dengan video. Kalau video itu sudah koneksi dengan YouTube. Nah, nanti selanjutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin mencari bahan ajar Bapak Ibu yang teman-teman punya. Gimana caranya Bapak Ibu? Saya tidak mungkin mencari satu persatu, betul. Nah, Bapak Ibu cari di sini, filter. Bapak Ibu lihat di sini filter. Bapak Ibu klik, kemudian cari mata pelajaran. Misalkan saya cari tentang bahasa Inggris, ya, pakai Pak Itampung pelajaran. Ya. Terapkan, kemudian kelasnya berapa, misalkan kelas 10, terapkan. Oke, Bapak Ibu tinggal lihat di sini, bahan ajar atau praktik baik. Kalau saya mau ambil bahan ajar, klik bahan ajar. Ada 1095 karya yang teman-teman seluruh Indonesia masukkan. Tinggal lihat, semuanya di sini tinggal ambil, dan kemudian kita bisa memberikan kepada teman-teman kita, atau kita juga bisa belajar kepada siswa kita juga, materi-materi atau modul-modul ajar di sini. Nah, sekarang lagi, apa lagi di sini yang kita bisa cari? Praktik baik, praktik pembelajaran, dan lainnya, Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa alangkah ruginya kalau kita tidak memanfaatkan PMM yang telah dibuat oleh Kementerian ini, pendidikan bagi kita ini, Bapak Ibu. Yang berikut, Bapak Ibu komunitas. Nah, sekali lagi saya terpanggil juga pada bulan November kemarin di Jakarta karena komunitas. Nah, di Maluku mungkin Pak Alfi punya komunitas yang paling banyak pengikutnya. Nah, kalau saya di sini ada tiga komunitas yang saya
bahwa di sini kebetulan saya ada ketua komunitas guru penggerak, kemudian ketua MGMP dan di sekolah. Jadi 601, Pak Alfi punya sudah 670-an itu. Jadi ini bukan soal sebanyak mungkin kita pengikut, bukan, tetapi bagaimana kita bisa berbagi praktik baik kepada teman-teman kita melalui webinar-webinar seperti ini, Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ada juga uji kompetensi. Kemarin saya mengikuti kegiatan di Bogor bulan kemarin itu, nanti mereka akan menyatukan satu LMS, bukan LMS, SIM PKB dengan PMM ini, dan mereka kemarin sudah mulai mempraktekannya 4 hari kemarin. Jadi akan ada gabungan antara PMM ini dengan SIM PKB, sehingga tidak ada SIM PKB sendiri, tidak ada PMM sendiri, tapi itu belum diterapkan. Yang itu yang kemarin saya lihat kegiatan yang di Bogor. Nah, Bapak Ibu, ini semua yang saya bisa pelajari, dan dengan PMM ini saya merasa bahwa setiap kekurangan saya, kalau saya tidak tahu, saya bisa membuka. Misalkan ini prinsip-prinsip dasar. Kemudian kalau saya bilang bahwa profil pelajar Pancasila, CP, ATP, semua dokumentasi semua ada di sini. Sekali lagi, mari Bapak Ibu kita manfaatkan PMM ini dengan baik. Karena dengan PMM ini, apalagi Bapak Ibu yang ingin masuk pertama kalinya untuk implementasi kurikulum Merdeka, ini sangat membantu sekali kita untuk memulainya. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan, karena diberikan waktu hanya 10 menit oleh Bapak kita, Bapak Idham. Mohon maaf jika ada yang salah. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam, Pak Ocep. Ya, oke Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, demikianlah pemaparan daripada Pak Yosef Tetelita yang luar biasa. Semoga materi-materi tadi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita dalam menyongsong tahun ajaran baru dengan adanya kurikulum Merdeka. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Yosef tadi, semoga bermanfaat. Sebelum kita masuk kepada sisi jawab atau sisi pertanyaan, ada pantun yang ingin saya bacakan di sini. Pertama-tama saya akan bacakan pantun ya Bapak Ibu. Di kota Ambon kita jalan-jalan, menyusuri jalan dengan gembira dan senang. Pemandangan indah tak terlupakan. Di kota Ambon hati kita bertambah kaya. Ruang virtual penuh dengan peserta bersemangat. Diskusi kita tak kenal waktu. Ide pun berpadu di webinar. Rakornas tempat bertukar pengalaman, berkolaborasi, dan memperkaya pengetahuan. Ya, oke Bapak Ibu, ini tiba saatnya kita pada sesi pertanyaan. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada peserta webinar untuk memberikan pertanyaan. Dimulai dari saya berikan kesempatan kepada tiga penanya terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, dipersilahkan. Ya, oke Bapak ada pertanyaan di kolom chat. Oke, ada pertama-tama dari Ibu Yuni Tualepe. Oke, dari SMP Negeri 22 Serang Bagian Timur. Mungkin pertanyaan ini kepada Bapak Yosef Tetelita. Maaf Pak Yosef, jika sekolah belum mendaftarkan implementasi kurikulum Merdeka, apakah gurunya bisa masuk di platform Merdeka Mengajar dan mengikuti pelatihannya? Mungkin pertanyaannya Bapak Yosef mungkin bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan pertanyaan ini, Pak Yosef. Bapak Yosef, dipersilakan. Iya, terima kasih Ibu yang luar biasa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini bukan saja untuk IKM, Bapak Ibu yang sudah melakukan IKM ya, tapi semua guru. Karena ini materi-materi yang baik sekali. Bapak Ibu yang mungkin belum mengikuti guru penggerak juga, kalau Bapak Ibu masuk di sini, hampir semuanya itu juga ada di sini. Ya, sekali lagi ini bukan saja untuk Bapak Ibu guru yang punya sekolah yang sudah melakukan IKM, tetapi semua guru yang belum juga IKM bisa pelatihan mandiri. Karena dengan pelatihan mandiri, saya bilang tadi, ada bonus sertifikatnya, dan itu sangat baik saat Bapak Ibu ingin naik pangkat, dan sangat luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih Pak Idham. Ya, oke, terima kasih. Oke, Ibu yang dari SBT mungkin pertanyaan itu, jadi diberikan kesempatan untuk semua guru, walaupun tidak akan mendaftar pada implementasi kurikulum Merdeka sebagai pelajar
berbagi, mandiri dan berbagi itu tidak ada masalah. Tetapi ikuti saja karena ini adalah aplikasi yang diberikan Pak Kemendikbudristek kepada kita, agar kita bisa dapat berkompetensi dan mengikuti kurikulum Merdeka dengan baik. Oke, mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Kita minta dari dua penanya lagi dari peserta webinar pada kali ini, dipersilakan. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Giri. Oke, Pak Giri, apa kabar Pak Giri? Pak Giri tentu sehat saja ya Pak Giri. Halo Pak Giri. Ya oke, pertanyaan dari Pak Giri, Pak Ocep. Pak Yosep, mohon maaf sejak dari bulan November sudah berproses, bahkan praktik baiknya hingga kini belum ada progresnya. Mungkin mohon petunjuk terkait dengan praktik baiknya, mungkin ya di aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar, mungkin belum ada progresnya. Mungkin ya diberikan penjelasan Pak Ocep. Kebetulan Pak Yosep sebagai salah satu tim verifikasi PMPM, platform Merdeka Mengajar, mungkin kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Pak Giri. Jadi Bapak Giri ini mungkin aksi nyata ya, bukan praktik baik. Karena kalau praktik baik itu kan bisa disampaikan juga di Terima kasih Pak. ya, di bukti karya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu punya aksi nyata di pelatihan mandiri dan sampai sekarang, aksi nyata ya, sampai sekarang belum juga divalidasi, Bapak Ibu tunggu saja. Karena gini, banyak guru-guru, kemarin itu sekitar 3,1 juta guru, yang sudah masuk itu sekitar 2 juta guru, 2 juta lebih di PMM, membayangkan kalau seandainya satu guru saja itu 2 atau 3 aksi nyata pasti banyak. Saya juga kemarin itu banyak sekali dari bulan Juni baru divalidasi bulan November. Saya menunggu saja. Menunggu berarti Bapak Ibu jangan sampai karena menunggu tidak buat yang lain. Sambil menunggu, buat aksi-aksi nyata yang lain Bapak Ibu. Karena aksi nyata yang lain itu kan kadang-kadang ada teman-teman juga yang bisa ada 1 minggu, 2 minggu, saya sampai 4 bulan, 5 bulan. Bapak Giri tetap semangat, tunggu-tunggu saja. Pasti besok-besok itu akan mungkin menjadi hijau lah. Amin. Terima kasih Pak Idham. Ya oke ya, terima kasih Pak Yosef atas jawabannya. Mungkin Pak Giri bisa mendapat jawaban yang luar biasa dari Pak Yosef. Kemudian bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin raise hand atau ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau lewat raise hand kepada Bapak Ibu. Mungkin ada dua hal itu raise hand dengan mengirim pertanyaan lewat kolom chat. Bapak Ibu silakan. Satu lagi. Bapak Ibu ingin raise hand atau ingin bertanya silakan. Kami berikan kesempatan satu lagi penanya. Ya, soal ini kan mereka sudah mengerti Pak Idham. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau raise hand. Dipersilakan atau raise hand. Tadi sudah ada 2 penanya lewat kolom chat. Sekarang mungkin lewat raise hand. Bapak Ibu guru hebat atau peserta webinar yang ada di sini dipersilakan. Ya oke, mungkin Bapak Ibu peserta webinar yang memberikan pertanyaan, mungkin dari tempat ini saya mengambil kesimpulan bahwa platform akun belajar ID sangat penting dalam mengimplementasikan, dalam melakukan, digunakan dalam mengaktifkan platform Merdeka Mengajar, sehingga dibutuhkan akun belajar ID sehingga dapat menggunakan platform Merdeka Mengajar dengan baik, sehingga Bapak Ibu bisa dapat mengetahui tentang bagaimana kurikulum Merdeka diterapkan, karena di dalam platform Merdeka Mengajar itu terdapat bermacam-macam, ada aplikasi, bermacam fitur-fitur yang ada di situ. Bisa Bapak Ibu lihat saja, apalagi sekolah-sekolah yang ingin sudah mendaftar IKM sehingga bisa dapat menggunakan platform Merdeka Mengajar dengan baik. Oke, mungkin itu aja. Mungkin ada pertanyaan dari kemudian Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir pada kolom chat. Di situ ada daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat.
Bapak Ibu jangan lupa jangan sebelum meninggalkan ruang Zoom ini jangan lupa mengisi daftar hadir pada kolom chat itu untuk mendapatkan sertifikat. Persilakan Bapak Ibu. Oke Bapak ya, sebelum Bapak Ibu mengisi daftar hadir pada kolom chat, mungkin Pak ada pertanyaan dari Pak Sam Hanusa, mungkin Pak Sam ini adalah salah satu guru SMA Muhammadiyah Amun kalau nggak salah. Beliau ini juga guru penggerak angkatan 1 Pak Ocep. Mungkin Pak Ocep mungkin kenal sama Pak Sam. Sangat kenal. Ada pertanyaan dari Pak Sam, mungkin bisa dijelaskan pengalaman sebagai validator PMN kemudian sebagai rangsangan untuk kami guru-guru yang lain. Oke, mungkin Sam ingin menjadi validator juga. Pak Ocep, silakan menceritakan pengalaman-pengalaman ketika menjadi validator para turun yang kami mengajar. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu kasih karunia bahwa luar biasa semua yang saya miliki itu memang semuanya berasal dari Allah. Jadi saya tidak tahu bahwa saya dipilih dari guru-guru, jadi ada satu di Maluku Tengah, satu di Ambon, dan mungkin ada di Tual juga, ya, untuk menjadi guru yang memvalidasi aksi nyata PMM yang Bapak Ibu guru buat. Tetapi itu di tahun yang kemarin, tahun ini kami diistirahatkan, sementara diistirahatkan. Nah, pengalamannya Bapak Ibu begini, saat kami memeriksa aksi nyata PMM itu banyak guru, jadi misalkan ada 100 guru yang memasukkan aksi nyata, itu yang benar sekitar 30, yang salahnya sekitar 70. Kenapa? Karena Bapak Ibu saat memasukkan aksi nyata itu tidak sesuai dengan rincian. Kan kalau seandainya memilih aksi nyata ada rincian. Jadi harus membaca rincian itu dengan baik Bapak Ibu. Supaya apa yang diminta di dalam aksi nyata itu saat Bapak Ibu memasukkannya tidak salah. Saya punya aksi nyata itu kan sudah beberapa, 10 lebih. Nah, saat saya membuat itu, saya buat hanya di Word, Bapak Ibu, di Microsoft Word. Tetapi sesuai dengan rincian yang diminta. Jadi semua yang saya masukkan diterima. Pengalaman saya memeriksa, Bapak Ibu, ada beberapa teman yang sampai membuat 30 halaman di Canva dan di PPT, dan itu sangat indah. Tetapi sampai di akhirnya itu, yang diminta hanyalah dokumentasi, kemudian umpan balik, dan refleksi, Bapak Ibu. Ternyata dia tidak punya refleksi. Kami tidak bisa membenarkan, karena kami sudah menandatangani surat itu, Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu, saya mohon supaya kalau seandainya Bapak Ibu sementara membuat aksi nyata, di saat memilih, lihat rinciannya dengan baik. Kalau seandainya rincian itu terlalu sulit, pilihlah aksi nyata yang lain lagi. Dan ingat apa yang diminta itu di bawah nomor yang bagian bawah itu harus sesuai Bapak Ibu. Karena teman-teman yang memeriksa itu sangat mendetail. Nah, Pak, apakah boleh saya bisa mengambil atau bisa bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain? Boleh. Tetapi fotonya berbeda, refleksinya juga pasti berbeda Bapak Ibu. Yang menjadi masalah saya bilang kemarin itu adalah ada yang mengambil dari teman-teman punya hanya menggantikan foto saja, dan itu kan terbaca plagiasi. Jadi Bapak Ibu, saya meyakini bahwa Bapak Ibu pasti lebih baik daripada saya, hanya mungkin membaca rinciannya itu harus lebih jelas lagi supaya saat memasukkan aksi nyatanya langsung warna hijau, dan itu mendapat sertifikat bonus dari kementerian. Terima kasih Pak Idham. Terima kasih Pak Sam Hanusa. Ya, oke, terima kasih kepada Bapak Ocep. Mungkin Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya mungkin bukan saja kepada Pak Yosef Teteleptak, mungkin kepada Pak Lukman, boleh di webinar pada sore hari ini. Mungkin dari tempat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan mendukung acara webinar ini. Kami berharap Bapak Ibu telah mendapatkan manfaat dan wawasan baru dari sisi ini. Untuk itu jika memiliki pertanyaan lebih atau lebih lanjut terus ingin bertanya atau terus berdiskusi, jangan ragu untuk menghubungi kami atau menghubungi Bapak Ibu narasumber yang ada di sini. Kami berterima kasih atas antusias dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara webinar ini. Kemudian sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, dan semoga Bapak Ibu memiliki hari-hari yang menyenangkan untuk sebagai guru yang kreatif. Dari tempat itu saya atas nama Idhan Purwayo sebagai narasumber
Ya, Tadi kan itu, mohon pamit. tadi Ya, kalau Bu Salma Pelupis ya, mungkin ingin bertanya tentang akan belajar itu Pak. Ya, oke. Raisen atau di kolom chat, Pak? Ibu Salma silakan Ibu. Mikrofonnya udah aktif Bu, silakan Bu. Ya, Ibu Salma, jika ingin bertanya, silakan, Bu. Ya, oke. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin ada terkendala jaringan, Ibu Salma. Mungkin seperti biasa yang telah saya sampaikan bahwa terima kasih banyak atas antusias Bapak Ibu pada webinar ini. Dan saya atas nama secara pribadi dan atas nama keluarga besar Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan Waalaikumsalam. selamat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu peserta untuk mohon izin ya bisa menyalakan kameranya. Kita ambil dokumentasi dulu. Nah, di sini kita punya sekitar 80-an peserta yang berpartisipasi di kegiatan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat atas kehadiran di webinar IGI pada seri ini. Tetap semangat. Dan kita akan jumpa lagi di seri-seri webinar Komunitas Belajar IGI Maluku ke depan. Kan mengisi absen sebelum keluar Bapak Ibu ya. Dan yang belum mengisi absen, untuk link absen ada di kolom chat, kolom room, agar nantinya dikirimkan sertifikatnya.